Saudara, sehari jelang Hari Raya Idul Fitri, pemudik di Pelabuhan Merak semakin sedikit. Terlihat hanya 2 hingga 3 baris kendaraan mengantri di zona tunggu dermaga eksekutif Jumat siang. PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak telah mengantisipasi penurunan volume kendaraan H-1 jelang Lebaran. Meski kebijakan masa angkutan Lebaran seperti pembagian golongan angkutan dan single tiket masih diterapkan, masa puncak arus mudik dinyatakan telah berakhir sejak Kamis malam. Walau demikian, saudara, sejumlah pemudik ada yang masih memanfaatkan momen satu hari jelang Hari Raya untuk pulang kampung menghindari kepadatan. Sementara di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan memperkirakan akan ada 196 penerbangan dengan total 25.671 penumpang. Angka ini terus menurun sejak puncak arus mudik terlewati pada tanggal 18 Maret. Data terbaru tanggal 19 Maret mencatat ada 260 pergerakan pesawat dan 31.425 penumpang yang akan mudik melalui bandara ini. Data ini meningkat 1,6% jika dibandingkan waktu yang sama di tahun 2025 dengan tujuan penerbangan didominasi Jakarta, Surabaya, dan Kendari. Kita perbarui pantauan arus mudik di 2 titik. Di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten ada jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan juru kamera Julian Fernando. Sementara di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan ada jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dan juru kamera Taufik Asdar. Kita akan ke Merak terlebih dahulu. Edwin, bagaimana suasana di sana hari ini? Apa masih ada pemudik yang akan menyeberang? Selamat siang menjelang sore, Bella dan juga saudara. Sapa dari matahari cerah di Merak, dan kondisi ini juga masih digunakan secara efektif oleh para pemudik yang memang berangkatnya lebih lambat gitu ya dibanding pemudik-pemudik lainnya. Memang disampaikan oleh PT SDP Indonesia Ferry bahwa puncak arus mudik telah selesai pada waktu Kamis malam. Jadi memang hari ini kita lihat pada pukul 15.13 di tempat saya melaporkan sekarang, yakni dermaga eksekutif dari Pelabuhan Merak ini hanya tersisa 1 hingga sampai 3 baris paling banyak untuk kantong parkir yang ada di depan dari hub menunggu Sosoro. Ini adalah jalan masuk menuju kapal di jalur ekspres seperti itu, Bella dan juga saudara. Dan tadi kalau kami pantau juga di dermaga-dermaga reguler ada 7 dermaga yang masih dioptimalisasi oleh PT SDP. Ini juga sama, ada tren penurunan volume kendaraan di tanggal 20, yakni H-1 dari Hari Raya Idul Fitri sebagaimana telah ditetapkan di sidang isbat kemarin. Bella dan juga saudara, ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa memang walaupun dari depan masuk ke dalam antrian dermaga ini termasuk lengang, tapi ini sebenarnya juga menjadi benefit bagi para pemudik yang berangkatnya pada hari ini, karena memang jadinya antriannya lebih cepat. Dan untuk kebijakan dari TBB, yakni tiba, bongkar, dan berangkat, yakni tidak ada kapal yang kemudian menjemput gitu ya. Jadi memang kapal dari Bakauheni tiba di Merak lalu kembali jika kemarin diterapkan seperti itu. Nah, disampaikan oleh PT SDP secara situasional ini akan diberhentikan jika memang antrian kendaraan tidak lagi penuh. Jadi untuk bagi para penumpang, terutama yang mereka yang menyeberangi kapal pada hari ini, itu akan sampai lebih cepat karena TBB tidak lagi diberlakukan. Lalu yang kedua, Bella dan juga saudara, informasi penting dan yang perlu dicermati oleh para calon pemudik yang masih ingin mengejar waktu gitu ya, mengejar hari sebelum Hari Raya besok, merayakan bersama keluarga di rumah, adalah untuk kebijakan single ticketing atau pembelian harga flat itu masih diberlakukan. Dan untuk zonasi dari masing-masing kendaraan, golongan-golongan ini juga masih dibagi hingga efektif hari ini 20 Maret 2026 pukul 23.59. Jadi untuk kelengangan dari dermaga-dermaga dan pembagian berdasarkan kategori kendaraan itu masih bisa dimanfaatkan oleh para pemudik. Kemudian jangan lupa bagi para pemudik untuk dapat menjaga kesehatan karena hari ini masih berpuasa, jika masih menjalankannya untuk berhati-hati karena ini panas sekali di sini. Jadi itu yang mungkin bisa kami sampaikan, Bella. Kami masih akan memantau arus mudik terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri besok. Kembali ke studio.
Nah itu tadi kalau dari Merak berarti sudah tidak terlalu padat seperti itu dan sangat lengang. Hanya ada 1 atau 2 jalur mobil yang bisa masuk ke dalam kapal nantinya. Kita akan ke Bandara Sultan Hasanuddin Maros, ada Linda Wirawan dan juru kamera Taufik Asdar di sana. Linda, situasi di Bandara Sultan Hasanuddin ada seberapa besar penurunan jumlah penumpang kalau dibandingkan saat puncak arus mudik dan rute mana saja sih yang jadi favorit penumpang? Baik Bella dan juga saudara, kalau kita berbicara mengenai data dari penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Maros, Sulawesi Selatan, memang kalau hari ini tanggal 20 Maret 2026 ini mengalami penurunan yang sangat signifikan kalau dibandingkan dengan hari kemarin 19 Maret dan juga puncak arus mudik di tanggal 18 Maret 2026 kemarin. Hari ini prediksi dari pihak Bandara Sultan Hasanuddin akan ada total sebanyak 196 pergerakan pesawat dengan prediksi 25.671 pergerakan penumpang yang akan mudik ke kampung halamannya melalui transportasi udara di Bandara Sultan Hasanuddin Maros. Dan kalau kita lihat dengan data realisasi pergerakan pesawat ataupun pergerakan penumpang pada hari Kamis 19 Maret 2026 kemarin memang ada penurunan yang sangat signifikan. Karena kemarin ada sebanyak 260 pergerakan pesawat dan juga 31.425 pergerakan penumpang dengan ada tambahan extra flight sebanyak 5 realisasi penerbangan. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan data kemarin, hari ini cukup menurun seperti itu. Kalau data akumulatif selama masa arus mudik berlangsung dari tanggal 13 Maret sampai 19 Maret 2026 kemarin, data yang kami dapatkan yaitu ada sebanyak 1.860 pergerakan pesawat dan ini memang meningkat dibandingkan dengan tahun 2025 yang hanya memiliki 1.673 pergerakan pesawat sehingga akhirnya memang kalau kita lihat ada kenaikan sebesar 11,2%. Sedangkan untuk pergerakan penumpang, kalau di tahun 2026 ada sebanyak 242.602 penumpang, dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2025 juga kembali mengalami kenaikan. Karena kalau di 2025 hanya 223.054 penumpang, ini berarti ada kenaikan sebesar 8,8% dengan top rute yaitu Jakarta, Surabaya, dan juga Kendari. Kembalikan Anda, Bella. Baik, itu tadi penjelasan dari jurnalis Kompas TV Linda Wirawan dari Makassar. Sebelumnya ada Edwin yang ada di Merak. Terima kasih teman-teman, selamat bertugas kembali dan salam sehat.